Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak kenal lelah dalam berjuang. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu perading, jayalah perading, hiduplah advokat Indonesia. Bersatu dalam gerak langkah seirama, advokat Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak kenal lelah dalam berjuang. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu perading, jayalah perading, hiduplah advokat Indonesia. Bersatu perading, jayalah perading, hiduplah advokat Indonesia. Siap. Di meja 1, 2, 3 nya kita bikin kakak kalau pengen kopi teh boleh di sini. Ini ada slide-nya. Enggak, maaf saya potong. Ini begitu peserta masuk atau mobil Registrasi. nanti lewatnya satu. Ya, namanya. Membuat acara ini terganggu. Kedua, mulai. Selesai, kita tos dulu. Sebelum acara mulai. Oke. Panitia, berani? Ya. Semangat ya. Semangat. Bersatu dalam gerak langkah seirama, advokat Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak kenal lelah dalam berjuang. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu dalam satu tekad.
satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu peradik, jayalah peradik, hiduplah advokat Indonesia. Bersatu dalam derap langkah sang irama, advokat Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara, demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak pernah lelah dalam perjuangan. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu, dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu peradik, jayalah peradik, hiduplah advokat Indonesia. Bersatu peradik, jayalah peradik, hiduplah advokat Indonesia. Boleh tolong. Ini soalnya Bersatu dalam derap langkah sang irama, advokat Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara, demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak kenal lelah dalam berjuang. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu, dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu peradik, jayalah peradik, hiduplah advokat Indonesia. Bersatu dalam derap langkah sang irama, advokat Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara, demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak pernah lelah dalam perjuangan. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu, dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu peradik,
Acara pengangkatan advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, Sabtu 20 September 2025 segera dimulai. Kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bapak Prof. Dr. Ota Hasibuan SH.MM, Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bapak R. Dwianto Prihartono SH.MH, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bapak Haji Hermansyah Dulaimi SH.MH, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Dr. Nyana Wangsa SH.MH, Wakil Ketua Umum DPN Pradi Bidang Magang dan Pengangkatan Advokat Bapak Dr. Ruli Panggabean SH.MH, Bapak Zainal Marzuki SH.MH, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Pradi Bapak Bismoko W. Nugroho SH, Bapak Johannes Olumban Tobing SH.MH, Wakil Bendahara Umum DPN Pradi Ibu Rilen Patiasina BSC SH, Ibu R.A. Anita DJ Puspo Kusumo SH.MH, Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Sertifikasi dan Kerjasama Universitas, Bapak Prof. Dr. Insinyur Firmanto Laksana Bapak Prof. Dr. Insinyur Firmanto Laksana SH, MM, MH, CLH. Ketua Bidang Pengangkatan Advokat dan Magang, Bapak Ardian Ramanda Rizaldi SH, CTA. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Bandung, Bapak Muhammad Ali Nurdin, SH.MH MKN, dan segenap pengurus DPC Pradi wilayah Bandung memasuki ruangan. Pin Memori. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Memori. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin. Pin Memori. Menyanyikan lagu himne dan Mars Pradi. Hadirin dimohon berdiri.
ketika lagu Mars Pradi, mohon hadirin tangan dikepalkan ya semua. Dikepalkan dan digoyang sedikit ya. Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, kepada Sekretaris Jenderal DPN Pradi Bapak Haji Hermansyah Dulaimi SH.MH disilahkan. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor Kep 08004 dan seterusnya tentang pengangkatan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, mengangkat. Yang namanya disebut silakan berdiri kemudian duduk kembali. A. Teddy Pratama, Abbas Abdul Basit, Abastian Martua Pakpahan, Abeleva Ayrella, Ahmad Fadil Putra, Agus Marzuki, Perlindungan Panjaitan, Dr. Yeni Nuraini, Davin Colin Haryadi, Jonggara Simanjuntak. Sebagai advokat yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta, DPN Pradi, dan seterusnya. Pengangkatan advokat oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bapak Prof. Dr. Oto Hasibuan SH.MH disilahkan. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum saudara-saudari diangkat sebagai advokat, saya ingin bertanya, apakah bersedia diangkat menjadi advokat Pradi? Kurang keras, apakah bersedia diangkat menjadi advokat Pradi? Kurang keras, apakah bersedia diangkat menjadi advokat Pradi? Apakah bersedia tunduk pada kode etik advokat Pradi, anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Pradi? Apakah bersedia tunduk pada kode etik advokat Pradi, anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Pradi? Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu, tanggal, saya mengangkat saudara-saudari dan seterusnya Ketua Umum DPN Pradi, Profesor Dr. Oto Hasibuan SH.MH.
Kepada Wakil Ketua Umum DPN Pradi, Bapak Prof. Dr. Oto Hasibuan, SHMM, disilahkan kembali ke tempat. Kepada seluruh hadirin, disilahkan duduk kembali. Penyerahan SK pengangkatan advokat secara simbolis kepada advokat yang namanya dipanggil, disilahkan. Clarissa Andrea SH. Anggotanya. Saya ulangi, penyerahan SK pengangkatan advokat secara simbolis kepada advokat yang namanya dipanggil, disilahkan. Kristiana Derita R. SE SH. Rovelinov Davevan Rado Partahan SH. Ristalia Rigantika SH. Clarissa Andrea SH. Dr. Haji Nata Irawan SH MSc. Pembekalan oleh Ketua Umum DPN Pradi, Bapak Prof. Dr. Oto Hasibuan, SHMM, disilahkan. In memoriam. Acara dilanjutkan dengan foto bersama, hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Ketua Umum beserta segenap pengurus DPN Pradi dan DPC Pradi Wilayah Bandung
dan penerima SK simbolis kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin dimohon duduk kembali. Melalui advokat di seluruh Indonesia dengan jiwa KKN guna melahirkan advokat yang cerdas, jujur, dan profesional. Kami melindungi masyarakat yang mencari keadilan, membantu yang lemah dan Kita tahu Pradi adalah organ negara yang bebas dan mandiri, yang bersifat independen, yang melaksanakan fungsi negara. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada. Dewan Kehormatan 6. Membentuk komisi pengawas. 7. Melakukan pengawasan advokat. 8. Memberhentikan advokat. 8 kewenangan ini sesungguhnya adalah kewenangan negara. 6. Mohon untuk dapat segera masuk ke dalam ballroom karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Sekali lagi kepada seluruh peserta untuk dapat masuk ke ballroom dan menempati posisinya masing-masing karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Acara pengangkatan advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung Sabtu 20 September 2025 segera dimulai. Kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.M.M. Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bapak R. Duyanto Prihartono, SH.M.H. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bapak Haji Hermansyah Dulaimi, SH.M.H. Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Dr. Nyana Wangsa, SH.M.H. Wakil Ketua Umum DPN Pradi Bidang Magang dan Pengangkatan Advokat Bapak Dr. Ruli Panggabean, SH.M.H. Bapak Zainal Marzuki, SH.M.H. Wakil Sekretaris Jenderal DPN Pradi Bapak Bismoko W. Nugroho, SH. Wakil Bendahara Umum DPN Pradi Ibu Rilen Patiasina, BSC, SH. Ibu R.A. Anita DJ Puspokusumo, SH.M.H. Ketua Bidang Pengangkatan Advokat dan Magang Bapak Ardian Ramanda Rizaldi, SH.CTA. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Bandung Bapak Muhammad Ali Nurdin, SH.M.H. MKN, dan segenap pengurus DPC Pradi Wilayah Bandung memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak M. Iqmal SH disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah kehikmatan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mohon izin Bapak Ibu, doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam. Mohon kepada agama yang lain untuk dapat menyesuaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini nikmat kesehatan, nikmat iman, serta rasa syukur atas semua berkah yang telah Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Perhimpunan Advokat Indonesia melaksanakan kegiatan pengangkatan dan pembekalan advokat di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Jadikanlah para peserta ini, Allah, menjadi advokat yang berintegritas dan berpihak kepada masyarakat pencari keadilan, serta memegang teguh sumpahnya sebagai advokat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua yang hadir pada hari ini sebagai generasi advokat-advokat yang unggul dan bermartabat, sehingga kami mampu berkontribusi langsung membangun bangsa dan negara serta organisasi yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah kami semua dalam menjalankan profesi ini, dan mudahkan kami dalam memperjuangkan serta menegakkan hukum dan keadilan di Republik ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami selalu dalam menjalankan profesi yang mulia ini, agar kami selalu menjunjung tinggi integritas serta memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, lindungilah kami keluarga besar Perhimpunan Advokat Indonesia, tanamkan loyalitas dan kekompakan kepada kami, agar kami dapat menjalankan organisasi ini ke arah yang lebih baik serta menjunjung tinggi nilai moral dan etik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa bila fisabilillah fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu himne dan Mars Pradi. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung kepada Sekretaris Jenderal BPN Pradi, Bapak Haji Hermansyah Dulaini, SH, MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membacakan surat keputusan ini saya mohon didampingi oleh rekan Wakil Sekretaris Jenderal Bismoko, Wakil Bendahara Umum Rilen Patiasina, Koordinator Wilayah Jawa Barat Rinal
Siswandi, Ketua Bidang Pengangkatan dan Magang Adian Ramanda Rizaldi, Ketua DPC Pradi Kota Bandung rekan Ali Nurdin, kemudian Wakil Bendahara Umum rekan Anita Puspo Kusumo. Kami akan membacakan surat keputusan. Nama-nama yang kami bacakan nanti yang hadir untuk berdiri sejenak, mengatakan hadir, kemudian silakan untuk duduk kembali. Kemudian yang tidak hadir dalam acara pelantikan ini tidak dapat mengikuti penyumpahan yang akan dilakukan pada hari Senin yang akan datang. Kemudian kami akan membacakan nama secara keseluruhan, akan tetapi kami tidak membacakan gelar akademik atau titelnya. Surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor Cap/03/04-03/03/Pradi/DPN/8 Romawi/2025 dan keputusan nomor 08.08.08/08-08-DPN/Pradi/DPN/9 Romawi/2025 tentang pengangkatan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang bahwa calon advokat tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan magang untuk calon advokat. Dan selanjutnya, mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah advokat, dan selanjutnya memperhatikan surat keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat tahun 2007 sampai dengan tahun 2025. Memutuskan mengangkat 1. Teddy Pratama. Hadir. Ya, setelah berdiri silakan duduk kembali. Abbas Abdul Basit. Coba yang keras. Hadir. Ya. Abastian Martua Pak Pahan. Hadir. Abelewa Airel. Hadir. Ahmad Fadli Putra. Hadir. Adam Adarma. Hadir. Ade Huka Musara. Hadir. Ade Indra Primawaldi. Hadir. Ade Nabila Putri. Hadir. Ade Fortulan Georgi Silitonga. Hadir. Adisti Imelsa Maktiani. Hadir. Aditya Daniswara. Hadir. Aditya Nugraha. Hadir. Adi Herfri Pratama. Adi Kusmayadi. Hadir. Adiatma Nugroho. Hadir. Adinda Fadila Miftah Saleh. Aditya Restianda. Hadir. Aditya Raffi Fauzan. Hadir. Aji Yuda Permana. Hadir. Aji Yudo Widiatmo. Hadir. Aventama Suarez Daluhu. Hadir. Agung Apriana. Hadir. Nomor 24 Agung Widya Cantika. Hadir.
Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Bismoko. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf apabila ada penyebutan yang kurang tepat. Agus Mulyono. Hadir. Agus Salim. Hadir. Agus Supriyono. Hadir. Ahmad Budiman. Hadir. Ahmad Muhazir. Hadir. Ajeng Karima Ramadanti. Ajeng Retno Sari. Akbar Adi Satria Ahmad. Akbar Mahmur Sulkarnain. Hadir. Akbar Maulana. Hadir. Alan Kurniawan. Hadir. Albert Yordan Sanjaya Prakoso. Alen Aprianti. Alenda Sawa Septiana. Alfian Septawi Bisono. Hadir. Ali Abdullah. Ali Wahyu Dewantara. Hadir. Ali Rifki Subhan. Hadir. Alifah Bilkis Alkoni. Alfi Hilfau Mazir. Amar Multazim Bilhaq. Amran Romi Siombing. Ananda Naufal Nabil. Analis Maya Walsa Fatla. Andi Dwi Oktaviani. Andika Agung Wianto Putra. Andika Budi Prasetyo. Andre Ferdiananto. Andreas Christopher Zega. Andri Armstrong Berahim. Angelina Widya Tampirongko. Angga Cakra Sanjaya. Anida Rahma. Anugrah. Akbar Muhammad. Ardana Reswara Tarigan. Ariel Christian Hutapea. Arif Ramadan. Aris Afiantara. Aris Widodo. Arman Tri Pamukas. Arnold Tangdan. Arfian Ardi Putra. Ari Dwi Permana Putra. Ari Dwi Permana Putra. Ari Herningsi. Arya Ahmad Bangsa Diria. Asep Ridwan Firdaus. Asep Saifullah. Asri Haryawan Slitonga. Atalah Rafi. Audrey Kurnianti. Audrey Kurnianti. Aulia Pujiati. Afeto Bagasworo. Ayu Nizauris Kiah. Asmil Kamala Hermawan. Bagus Antasena. Bagus Rizky Handoko. Basiruddin Mahmud Ahmad. Batara PPT Siombing. Billy Fauzi Agustin. Bintang Agustinus Manjuntak. Bobby Rendova Rasman. Bobby Uktol Zeja. Boris Clinton Nababan. Boris Silvanus Pandapotan. Boy Kristianto. Brahma Kautsar Prityadikara. Budi Wahyudi. Budiman. Saya ulangi, Budiman. Budianto. Ukhori Muslim. Cecep Muhammad Wahyudin. Charles Parulian. Chelsea Karina Sistifani. Cheristri Rahmatias. Christian Devio Reno Asmorong. Christiana Derita Rizkwanti.
Christine Sofia, Christophorus Dwi Putra, Clarissa Andrea, Dadang Sugianto. Dilanjutkan oleh rekan saya. Dafa Islami Subakya, Davia Muhammad Fauzan Sulistyo, Daniel Tua Pratama Silaban, Dalwa Tajul Arfa, Danastri Puspitasari, Dani Ahmad Syah, Dani Ikhwanto, Daniel Haryadi Sihombing, Daniel Januar Muhammad, Daniel Octaviano, David Masau Nabasa Simanjuntak, David Wilianto, Daya Nur Pratama, Debbie Amelia Bahar, Debbie Felina Rinaldi, Deborah Realin Selisia Tambunan, Dede Gunawan, Dede Yanto, Dedi Rajani Wijaya, Dedi Surahman, Devi Lasuarti, Deni Guntara, Devi Ajeng Fitriani. Saya ulangi, Devi Ajeng Fitriani, Dea Putri Rahayu, Dian Hadianti, Dian Suwargana, Dianda Diasa Putri, Diki Maulana Nurdin, Didin Zainuddin, Diki Ansyah Daulay, Dimas Bagus Sadewo, Dinda Aulia Amini, Dion Mandala Putra. Saya ulangi, Dion Mandala Putra, Jaya, Doli Christoph, Ahmad Fahru Roji, Dadang Yudhistira, Haji Nata Irawan, Hermansyah, Khairil Nur Siregar. Saya ulangi, Khairil Nur Siregar, Romelto Napitupulu, Chandra Yahya Welo, Dudi Permadi, Dwi Syifa Khairul Mala, Dwika Pradipta Anindi Kara, Dia Ayu Saraswati, Sri Wardani, Elma Mutia Afana Anifa, Elnando Andonius Jodi, Elsia Aprilianti, Elizabeth Gabriel Bulan, Ence Sutisna, Enriana, Ervan Prasetyawan, Eris Rizwana Ginanjar, Erlan Irwan, Erlangga Andres Alvarez, Erwin Dwi Kristianto, Estia Marlina Selviana, Eva Sylvia Yolanda, Eva Zaldi, Fadila Farhan Eka Buana, Fahmi Hari Saputra. Fatur Adam Muhammad Naksyabandi, Fatur Eka Nur Rahman, Fauzan Rian Hafizan, Febi Maulana Rizki,
Saya ulangi, Feby Maulana Rizky. Felicia Hotmaria. Felicia Tias Astiani. Felix Harno Wiranto. Vence Aifat Lowai. Feni Windia Stuti. Ferry Nathanael. Fikri Alvariski. Fikri Alvarisi. Firman Sri Sugiarto. Fitri Nabila Aulia. Franciscus Xaverius Agung Waseso. Francisca Aprilia Sujoko. Franciscus Ferdinaldi Maturbom. Frida Krisnawati Galih. Primanda Febrita Ginting. Pring Herperdin Syahan. Fuad Yusuf Erik Dus. G. Anwar AS. Gading Kristanto. Gawat Asar Santoso. Geraldi Gilang Ganiswara. Geraldi Renaldi. Gilbert Hansen. Ginanjar Wiwi Sana. Giovanni Kurniawan Sitinjak. Gita Andini Asmodiwati. Guido Aryo Duadi. Gusti Dwi Prastyo. Hadianto. Satrio Utomo. Hafiz Siraji. Haidar Firmansyah. Hani Adila Fasya. Hanifah Alia Khairunisa. Hansel Gerald Malpau. Harun Aris Munanda. Haryo Abimanyu. Haryoto Esa. Aura Mulia Daroja. Helmi Badri. Hendrik Halim. Henry Halamuan Sitohang. Henry Martianta. Herbert Benget Hasudungan Pineng. Heri Susanto. Erlan Sulaudin. Esti Wulandari. Hidayatur Rahman. Oirul Fala. Hubertus Sakti Bagaskara. Huri Anggada. Ida Bagus Mahardika Bagaswara. Idam Puncegayo. Hikmawati. Ilham Anjaya. Ilham Arif Maulidi. Ilham Wahyu Alfian. Imam Sofi Toha. Imas Siti Salama. Imat Mulyana. Indah Ardita Udit. Indah Wulandari. Indra Abed Nego. Indra. Intan Yolanda. Stefanus. Irfan Nasruddin. Ishak. Iskandar. Naido. Ivan Nurhalik. Iwan Setiawan. Iwan Yustiawan Nadiaksa. Yakosta Partogi Hamonangan. Jaja Yuda Praja. Janus Manurung. Jasmine Ragil Utomo. Jesse Jehesel John Tiwong. Jilan Salmat Tasibah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tera.
Dilanjutkan. Gilan Yasmin Maurila, Johan Yvonne Sihombing, Joni, Joshua Rianta, Jovi Putri Naulia Siregar, Joyce Olivia Daniel Silitonga. Sekali lagi, Joyce Olivia Daniel Silitonga, Joyce Arnando Sinaga. Sekali lagi, Joyce Arnando Sinaga. Hadir. Itu yang berdiri siapa namanya? Hadir. Namanya siapa? Joyce Arnando Sinaga. Oke. Yosu Konjiro Jaina Samudra, Juri Karvarov, KM Agung Fadila. Sekali lagi, KM Agung Fadila. Karina Nandu Nurfaiti. Kecil banget suaranya, tolong dibesarin. Kasyu Aulia, Keben Dionar Sirait, Kelvin John Kemala Makhayati, Keren Nina Tabita, Kevin Wika Purnama, Kevin Orlando Pitor Parho. Akan jadi advokat sukses ya. Harus semangat. Rahmat Tunisa Aulia Pauda, Rais Sabili, Ramos Ikuter Saragi, Randi Hadinata, Ratna Damayanti. Saya ulangi, Ratna Damayanti, Ratna Sumira, Ratna Tanti Yulianti, Renata Krista Auli, Rendra Gojali, Rian Victor Abidan Difu, Ridwan Nulo, Wisma Putri Damayanti, Rifai Friyandi, Rinawan, Rini Aryani Putri, Rio Benjamin Nugroho. Lemes kayaknya. Rio Muda Kusuma, Wirin Setiani Febrianti. Waduh, Alinur. Oke. Wisat Nur Fikra, Wisnata Indra Mahira, Wistalia Rigantina, Wisya Ainun Zakiyah Amini, Rivalda Alexander Gunawan, Rizal Mahfudin, Rizky Ahmad Fauji, Rizky Maesarah Ibrahim, Robi Darwis,
Wah, pemain Persib ini saudara. Robi Ahmad Sutomo, Rohmat Saido, Rosi Novianti, Revalino Davevan Rado Partahan, Rojak Daud, Rukman Muhammad Soleh, Ruli Ananda Oviana, Rusdi Hermawan, Rusdi Navanja, saya ulangi, Rusdi Nanjaya, Rian Abdul Muhib, Muhammad Ifki Jikrullah, Muhammad Fikri Haikal Atoib, Muhammad Rifki Febiana, Muhammad Aang Bahagiana, Muhammad Afif Felani, Muhammad Sanjay Ruifer Adrianus Panjaitan, Sartiman Satria Ahmad Subagja, Satria Adi Prana, Satria Aditya, Saul Nauli Simangunsong, Sandi Prayoga, Syafa Falzarani, Safina Fahira Hasan Sidik, Safira Mutiara Canda Devi, Sofa Aulia, Silahudi, Silvana Justin Adiprana, Sylvia Tinur Halimai, Sylvia Marwah, Sinta Diah Kirana, Siska Apriani, Siska Nur Narulita, Slamet Riyadi, Soleha Aryani, Solihin, Stella Dea Fristi, Stephen Ferianto, Stephen Michael Putra, Sugeng Riyadi, Suhendar, Sumarlan, Sunario, Suparno Mangi Situasi Hotang, Susanto Demi Robert, Selamat Doni, Saifuddin Jahadat, Samsudin, Syifa Karliana, Talita Priscilla, Tamimil Huda, Tatang Hidayat, Teguh Prasetyo, Teguh Siswanto, Tejar, Teti Noviani, Teuku Akmajuansa, Teja Fatasena, Tori Prabani, Trayasa Anggana Supardi, Triyanti, Triyuda Faturrahman, Triana Gunawan, Ulfa Prasetya Putri, Ungu Santoso, Valencia Rodrigo, Valerian Balance, Vera Risa Sari. Saya lanjutkan, agak kencang suaranya. Nanti kalau sidang jangan sampai kalah suara dengan jaksa. 528 Vincent Hartono Tengadi. Agak kencang.
Vito Akbar Fareza, Vioneta Purnama, Wavendra RM Lewis, Wahyu Eka Suhendra, Wahyu Hadi Saputra, Wahyudin Idham Daulay, Wanda Wilayah, Wandani, Waude Atika Sri Mahrani, Wasis Paskah Sone Nora, William Bernoli, Wilson Wijaya Iskandar, Wira Adi Subagio. Hadir ya. Dewi Rengganis. Oh, tadi dicoret soalnya. Ya, hadir ya. Apakah masih ada yang hadir tapi belum dipanggil? Semua panitia tolong dicek itu pesertanya sudah masuk semua. Kemudian kami memberikan batas toleransi untuk hadir pada hari ini sampai jam 12 nanti. Yang terlambat menghubungi panitia karena ini kesalahan kami. Waktunya kami majukan yang seharusnya jam 13 dimajukan menjadi jam 8 pagi sehingga kami memberikan toleransi. Ya, nanti lapor. Ya. Lewat jam 12 tidak bisa toleransi lagi sehingga tidak dapat mengikuti sumpah yang akan dilaksanakan pada Senin yang akan datang. Sudah masuk semua? Tolong semuanya sambil menunggu Ketua Umum saudara nanti akan diangkat dan dilantik langsung oleh Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan. Saudara berdiri dalam keadaan sikap sempurna seluruhnya. Berdiri dalam sikap sempurna semuanya. Nomor 1 sampai dengan nomor 562, nama-nama yang sudah kami bacakan tadi, diangkat sebagai advokat yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September tahun 2025, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Hermansyah Julaimi SHMH ditandatangani. Panitia, apakah Ketua Umum sudah siap di ruang transit VIP? Belum. Sambil menunggu Ketua Umum, silakan duduk sebentar. Nanti akan dibagikan surat keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh DPM Pradi. Surat keputusan ini merupakan dokumen penting bagi setiap advokat. Saudara-saudara diangkat sebagai penegak hukum dan jangan sampai hilang. Kemudian kedua, apabila ada terjadi kesalahan nama ataupun gelar akademik, mohon dapat menghubungi panitia, kemudian bisa untuk diperbaiki, ya, ada kesalahan nama atau gelar akademik, kemudian segera menghubungi panitia nanti untuk minta diperbaiki. Sekaligus nanti akan dibagikan selain SK pengangkatan akan dibagikan tanda pengenal sementara advokat. Sementara menunggu pencetakan kartu advokat. Jadi TPSA ini dapat dipergunakan untuk sidang. Tapi saudara-saudara belum dapat menghadiri sidang atau mengikuti sidang sampai saudara diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi pada hari Senin dan Selasa yang akan datang. Jadi saudara percuma untuk hadir di sini kalau saudara tidak hadir di acara pengambilan sumpah pada hari Senin yang akan datang. Kepada yang tidak hadir, kami memberikan toleransi
sampai jam 12. Yang tidak hadir juga sampai jam 12, panitia lapor kepada DPM Pradi siapa-siapa yang tidak hadir, karena batas waktunya akan kami berikan sampai jam 1 nanti. Sambil menunggu Ketua Umum memasuki ruangan, kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan Wakil Sekjen, Wakil Bendahara Umum, dan Ketua DPC, Ketua Bidang. Bagaimana? Nanti acara selanjutnya akan dipimpin oleh MC. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangkatan advokat oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan, SHMM, disilahkan. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Para hadirin untuk dapat duduk kembali. Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan, SHMM, disilahkan. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
pengangkatan advokat oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.MM, disilahkan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melaksanakan pengangkatan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung. Sebelum saya melakukan pengangkatan terhadap saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara dan meminta ketegasan dari saudara-saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia diangkat menjadi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia? Kalau saudara bersedia, apakah saudara bersedia untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan anggaran dasar, peraturan rumah tangga Perhimpunan Advokat Indonesia, dan seluruh keputusan-keputusan daripada Perhimpunan Advokat Indonesia, dan juga apakah saudara juga bersedia untuk mentaati dan menjalankan kode etik Advokat Indonesia? Apakah saudara bersedia? Baik, kalau demikian hanya saya akan melaksanakan pelantikan ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 September 2025, saya mengangkat saudara-saudari sebagai advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada saudara dalam menjalankan tugas profesi advokat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Penyerahan SK pengangkatan advokat secara simbolis kepada advokat yang namanya dipanggil disilahkan. Kristiana Derita R. S.E. S.H. Rovelinov Davevan Rado Partahan S.H. Ristalia Rigantika S.H.
Clarissa Andrea SH, Dr. Hanata Irawan SH MSc, dilanjutkan dengan foto bersama didampingi dengan DPN Pradi. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, boleh kepalkan tangannya. 1, 2, 3. Oke. SK-nya tunjukkan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3 boleh kepalkan tangannya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kepada para hadirin, disilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baiklah, mari kita bersama-sama mendengarkan pembekalan oleh Ketua Umum DPN Pradi Bapak Prof. Dr. Oto Hasibuan SHMM, disilahkan. Marilah kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah.
Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Tadi saya panggil saudara-saudara sekalian. Sekarang saya harus menyapa saudara-saudara menjadi teman sejawat saya. Terasa nggak ya? Jadi belum advokat, sekarang sudah advokat. Terasa nggak? Senang ya? Walaupun Anda belum disumpah, tapi Anda sudah jadi advokat. Penyumpahan itu hanyalah untuk memberikan kewenangan saudara untuk menjalankan tugas profesi itu. Tapi status saudara sudah menyandang sekarang ini menjadi seorang advokat berani. Selamat ya, selamat. Saya harus menyapa dulu teman-teman yang hadir di tempat ini. Ini luar biasa kalian ini. Ada acara pengangkatan di hari Sabtu pula, tapi dihadiri oleh pengurus DPN Pradi, lengkap nih semuanya. Ya. Ada juga ketua-ketua DPC cabang Jawa Barat. Saya sapa dulu pertama. Ada di sini saya lihat ketua harian Pak Dwi. Ya. Ada bendahara umum Pak Nyana Wangsa. Saya nggak berani jauh-jauh dari dia nih, sebab kalau kita jauh-jauh nanti kita nggak bisa lancar nih uangnya nanti. Ada juga Pak Sekjen. Nah ini juga saya nggak bisa jauh-jauh di Pak Sekjen nih. Kalau enggak surat pengantar saudara nggak diteken nanti sama Pak Sekjen nanti nih. Kemudian ada yang istimewa di sini, Pak Ruli Panggabean. Ya, dia wakil ketua umum Pradi, dia juga bidang pengangkatan saudara-saudara ini. Jadi saudara ini diangkat nih, yang akhirnya komandan jadi Pak Ruli Panggabean, Dr. Ruli Panggabean. Terima kasih Ruli. Sampingnya ada Profesor Dr. Firmanto Pangaribuan. Nah ini kalian di PKPA selama ini semua sertifikasi saudara-saudara semua ini diatur oleh Prof. Firman nih. Jadi harus kita dekat sama dia juga nih. Kalau kan nanti SK-nya, SK upah segala nggak beres nanti. Ada di sini sebelah kiri saya Tukorwil Jawa Barat. Tapi selalu saya lupa namanya sama dia. Renal. Dia disebut Renal gitu. Padahal tadi malam makan minum sama dia soalnya. Dia Toru Jawa Barat, dialah yang mengatur semua wilayah-wilayah Jawa Barat ini. Nah ada sana Pak Bismoko yang paling ganteng di Pradi, Pak Bismoko ini. Pak Bismoko ini wakil sekjen Pradi, sekaligus juga semua badan eksekutifnya Pradi. Jadi semua mengenai administrasi saudara-saudara di Pradi dikontrol oleh dia, 70.000 orang seluruh Indonesia. Kemudian ada di belakang wakil bendahara kita, 2 orang ini ibu-ibu, sengaja dipasang 2 orang ibu-ibu wakil bendahara karena paling cerewet soal uang soalnya. Ada, nah ini selalu lupa saya terus minta pada Anita, saya sebut gitu supaya orang menarik perhatian pada dia. Anita dan Rilen gitu ya. Nah ini wakil bendahara Pradi. Nah ada lagi di sini, wah ini wakil sekjen kita Pak Jo Tobin. Nah kalau lihat Hasto ya, dia ini pembelanya Hasto juga ya. Jadi di sini macam-macam nih, ada Hasto, ada Prabowo, ada macam-macam nih. Ada juga wakil sekjen kita Pak John Sari Haloho, ya. Dan kemudian ada Ardian. Nah ini ketua bidang pengangkatan advokat. Pasti kalian berurusan dengan dia ini. Siapa lagi nih yang saya belum lihat? Sebelumnya dulu, yang DPN dulu. Nggak ada lagi ya? Soalnya kalau nggak saya sebut, nanti di belakang dia saya dikomplain nanti. Nggak dikasih minum saya nanti. Udah ya? Nah sekarang kita mulai dengan tamu-tamu hormat. Tamu kita yang hebat, ini Ketua DPC Bandung, Pak Ali Nurdin. Nah, Pak Ali Nurdin TV ini kan, orang ini ya. Nah,
Kalau urusan ada perlu uang dari Nadiem Makarim, ya boleh sama. Kemudian di belakang harus sampai siapa lagi nih? Sekretaris DPC. Kalau saya baca sih takut ada kelewatan. Ada sekretaris DPC ya, DPC si Arif ya. Ini di Paradipi Bandung. Wah ini paling aktif nih. Setiap hari kita di WA sama dia nih, semua kita di soal urusan. Ada Pak siapa Sombing ya? Pak Sombing ya. Ada Pak siapa lagi sapi? Tugu. Wah dari tahun dari Tugu nih. Ibunya baru bangun katanya. Terus siapa lagi kalau kita di belakang? Freddy Pakabean, ya, itu Pakabean. Di belakang siapa lagi? Ada lagi? Saya Bendahara, wah luar biasa ini ganteng nih. Bendahara dari Bandung ya. Itu fatsun organisasi begitu. Harus selalu kita berikan kehormatan kepada tuan rumah di sini ya. Semua udah tuan rumah sudah sebut ya. Nah sekarang kita masuk pada ketua-ketua cabang. Tadi pertama ketua cabangnya Pak Ali Nurdin. Supaya jangan saya salah, saya baca aja yang ada di sini ya. Kalau ada yang lewat, berarti yang begini yang salah. Ada Pak Asep Agustian, Ketua DPC Kerawang. Kalau urusan medsos macam-macam, ini Pak Asep nih. Ada Pak Agus Rajasa Siadari, Ketua DPC Tasikmalaya. Terima kasih Pak Agus. Ada Pak Ugi Hikmat Sugia, Ketua DPC Cirebon. Terima kasih nih Pak Ugi. Ada Endang Supriyadi, Ketua DPC Subang. Wah Endang, wah ini aktivis. Ada Pak Suhendar, Ketua DPC Indramayu. Wah lihat ya. Ada Pak Imade Agus Redi Yudana, Ketua DPC Balai Bandung. Nah, hati-hati sama dia nih, nanti direwelin kita. Nah, ini ada yang istimewa lagi nih, penguasa kota Sukabumi. Ada Junaidi Tarigan. Nah, ini dia nih, yang paling jago berinteraksi dengan bupati, wali kota. Nah, ini Pak Junaidi ini. Ada Pak Uteu Herdiansah, Ketua DPC Cibinong. Itu luar biasa nih. Ada Pak Apip Iskandar, Ketua DPC Cianjur. Terima kasih Pak Iskandar. Ada Ibrahim Aziz, Ketua DPC Cikarang. Luar. Ya. Ada Sam Yusuf Joyo, Ketua DPC Garut. Nggak hadir ya? Malam ada sebenarnya. Ada yang Sanapan Suhuta Barat DPC Kuningan. Wah, Kuningan. Ada Pak Dedi Sukardan Martadi Praja, Ketua DKD Pradi Jawa Barat. Ada ya? Ada ya? Ada lagi yang belum saya sapa? Udah belas semua? Oh, Sumedang, Ketua DPC Sumedang. Pak siapa? Pak Bambang. Ya. Ciamis, Pak siapa Pak Ciamis? Maman, Pak Maman. Ya, Kang Maman berbayar di sini. Terima kasih Pak Maman. Ada lagi yang lain? Depok, mana Depok? Gak datang Depoknya? Wah, nanti Korwi itu Depok kok gak datang dia gitu ya. Tapi hampir semua datang, seluruh Jawa Barat. Hanya Depok belum hadir kali ya. Mungkin on the way katanya. Jadi hari ini saya paling senang karena melihat kalian sedang sekarang. Pasti ini adalah satu masa yang Anda tunggu-tunggu. Jadi kita berada ini, saya selalu senang di Pradintan Pak. Kita bebas kan. Kalau jadi menteri saya wiratonya lain itu bapak-bapak, ibu-ibu, kan begitu kalau sebagai wakil menteri gitu kan. Tapi sebagai ketua Pradi ini kan teman sejawat semuanya.
teman-teman semuanya, acara ini kita buat memang adalah khusus memberikan pembekalan kepada teman-teman. Saya punya asumsi dengan kalian sudah diangkat, kalian sudah mengikuti semua proses dari awal sampai akhir. Kalian sudah mengikuti PKPA, kalian juga sudah mengikuti ujian, kalian juga sudah mengikuti magang. Jadi proses itu kalian sudah lalui. Dengan demikian kita berasumsi kalian sudah lulus, berarti Anda sesungguhnya sudah cukup mampu untuk melaksanakan tugas profesi itu. Tetapi sebelum saudara terjun ke dunia masyarakat, ke dunia nyata, saya ingin memberikan bekal yang mudah-mudahan teman-teman bisa ingat, bukan karena saya pintar, tapi membagi pengalaman. Jadi saya tidak bicara di sini teori, tapi memberikan pengalaman saya selama puluhan tahun menjadi advokat, hampir 42 tahun saya jadi advokat, dan hampir sepanjang hidup saya ada di organisasi profesi. Mulai tahun 85, saya tamat tahun 81, lalu bekerja 85, saya sudah terjun di bidang di dunia organisasi. Tahun 85, saya sudah berangkat ke New York. Saya masih ingat saya melakukan suatu conference International Bar Association di New York. Bayangin masih culun-culun, baru masuk kantor, masih pegawai, kerja di kantornya Bang Buyung, tapi dengan biaya sendiri, rumah masih kontrak, anak baru lahir 6 bulan, tapi saya sudah berangkat ke New York hanya untuk tugas profesi advokat ini, untuk organisasi advokat. Jadi kalau saya ceritakan itu panjang, mungkin satu buku nggak habis, tapi ini membuktikan bahwa memang kecintaan saya, dan saya harapkan juga kecintaan saudara nanti terhadap organisasi profesi mulai zaman Peradim Persatuan Advokat Indonesia di zamannya Haryono Citrosbono, Yadgarkin dan sebagainya, terus berjalan ke Ikadin. Saya juga akhirnya pernah menjadi sekjen dari Kopral, ya, jadi ketua cabang Jakarta Barat, kemudian menjadi wakil sekjen, jadi sekjen, menjadi ketua umum Peradi, ya Ikadin, kemudian menjadi ketua umum Peradi dan sebagainya. Jadi ibaratnya kita datang satu ruangan, ketemu dengan advokat, kita cium aja kita udah tahu, oh ini maunya ini, yang ini maunya ini, itu udah hafal, sudah ada institusi untuk itu. Nah oleh karena itu, saya ingin memberitakan dengan baru bekal. Jangan sampai teman-teman ini masuk ke dunia nyata nggak ngerti, ya. Tapi sebelum saya masuk materinya, saya mau bikin joke dulu. Joke ini sudah 15 tahun lalu saya sebut, tapi sudah hampir 5 tahun nggak saya keluarin joke ini, ya. Walaupun joke advokat ini kalian mungkin sudah tahu juga, ya. Dulu sering saya sampaikan untuk kita, ya joke-nya tapi bisa ambil manfaatnya. Ceritanya begini, malaikat berkata kepada manusia, hai manusia, kalau kau pengen masuk surga, nah ini ceritanya yang pengen masuk surga ini, kamu harus melalui dulu sungai ini. Kalau kau bisa lewati sungai ini dengan baik, maka kamu nanti masuk surga. Datang seorang tentara, dia bilang, wah malaikat itu gampang, saya sudah, ini mic-nya udah berapa dulu ya? Enggak, kurang bagus ya. Baik. Kalau ada cara, nggak perlu makan enak, tapi mic-nya harus bagus. Itu menu utama. Jadi saya ingatkan kepada semua cabang di Indonesia, makanan boleh nggak enak, tapi mic nggak boleh nggak enak. Karena menu utama kita ini, nah, masuk jarum itu ya, masuk kritikannya gitu loh. Ya itu betul. Kalau kita acara gini, makanan boleh nggak enak, tapi menu utama kan ini ceramahnya ini kan, gitu kan? Udah beres? Baik. Lantas teknik bilang gampang, masuk tuh. Jadi nggak kuat juga lagi nih, Mas. Operator, kasih bagus dong.
Kalau di pengacara ini bagus dia. Baik. Lantas TNI-nya bilang, gampang tuh malaikat, saya bisa lewatin. Saya tentara, saya sudah mengabdi pada negara ini. Nyawa saya, hidup saya pertaruhkan. Pastilah saya bisa lewati. Silakan, kata malaikat. Dia turun ke sungai, masuk dalam. Ternyata dalam sungai ini banyak buaya. Malaikat sudah siapkan buaya. Dia bilang, buaya pasti takut sama gua, karena gua bagus. Kalau baik, berarti kan tidak terkena buaya. Ternyata baru kakinya saja masuk ke dalam sungai, langsung banyak terkam si tentaranya lewat, gak bisa masuk surga. Datang, ini biasa diajak marah sususinya. Datang jaksa, dia bilang, wah saya jaksa, pernah menuntut orang dengan baik, dan saya adil, menegakkan hukum. Dia datang lagi ke sungainya, baru setengah badan, dia lihat diterkam sama banyak, lewat. Gak bisa masuk. Dan dia cerita banyak orang gak bisa lewat. Terakhir datang rohaniawan. Wah Pak, malaikat, tiap hari saya berdoa memuji Tuhan, saya melaksanakan tugas dengan baik, jadi saya pasti bisa lewati. Dia masuk lagi ke sungai. Tiba-tiba banyak lihat, wah ini sering ngumpulin saya katanya. Ini sering ngumpulin saya, langsung diterkam, gak lewat. Sudah semua lewat gak bisa tembus. Datang advokat. Nah, ini cerita advokatnya. Dia bilang, saya ini pembela keadilan, katanya kan. Saya ini pasti bisalah melewati ini. Dia bilang, datanglah si advokatnya ini. Dia lihat begini. Dia bilang, jangan diterkam ini. Kenapa? Katanya. Lantas si anak buaya bilang, si raja buaya ini bilang, jangan terkam itu. Loh kenapa? Ini kan selalu kan nipu kita terus nih. Terima fee gak dikerjain nih. Udah dibayar nggak kalau kerjain perkaranya nih. Minta uang sokot terus nih, katanya. Tapi raja buaya bilang, jangan. Lo kenapa Bapak? Katanya, itu raja kita. Ternyata apakah itu raja buaya? Raja buaya rupanya. Jadi itulah teman-teman sekilas cerita tentang advokat. Nah, ada raja buaya, ada buaya darat, ada buaya air, dan ada buaya di kantor. Ya. Baik. Udah jelas ya? Yuk, ini rekamnya udah bagus ya? Sudah? Hah? Sudah? Sudah. Sekarang masuk bagian serius. Satu hal yang tidak bisa saudara apa teman-teman tidak ketahui adalah apa itu berani. Banyak sekali orang yang juga berani nggak tahu itu berani apa. Kedua, yang pertama, kenapa kita selalu memperjuangkan single bar? Apa itu single bar? Itu kedua. Yang ketiga, kalian tahu nggak arti logo berani? Saya sudah perintahkan kepada semua PKPA harus tahu itu apa itu logo berani. Karena banyak orang yang ngerti. Teman-teman sudah tahu apa itu artinya logo berani? Sudah semua tahu? Coba salah satu yang bisa beritahu apa pengertian logo berani. Halo, siapa yang berani? Volunteer. Ini kan? Gak ada? Tahu, coba jelasin. Kalau dia tahu, ya saya di banyak yang tidak tahu. Itu 8 pilar yang dari pemerintah diberikan kepada pradi. Satu, membuat pelatihan. Kedua, mengangkat advokat. Tiga,
mulai kolektif. Keempat, coba sekarang. Pokoknya 8 pilar. Udah tahu dia. Angka 5 dan 6. Karena semuanya sempurna. Ada yang lain? Sudah. Anda masuk dalam dunia advokat namanya Pradi. Pradi punya logo tapi nggak ngerti apa itu logo. Apa kata dunia? Itu coba saya katakan pada seluruh PKPK Indonesia wajib membuat ini. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa mengajarkan orang dosennya juga nggak tahu? Ini ceritanya. Jadi ceritanya begini. Pradi itu bukan organisasi advokat seperti biasa. Organisasi advokat lain kita beda. Saya bisa pastikan kita beda. Karena Pradi ini dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Ada perintah undang-undang advokat yang mengamanatkan haruslah dibentuk organisasi advokat itu. Pendek cerita kemudian terbentuklah namanya Pradi. Dulu kewenangan tentang advokat itu dimiliki oleh negara dalam arti pemerintah. Saya dulu diangkat oleh Menteri Kehakiman atas rekomendasi Mahkamah Agung. Kenapa? Karena memang yang berwenang untuk mengangkat seorang advokat yang notabene penegak hukum itu, pastilah itu kewenangan negara, kewenangan pemerintah. Gak mungkin organisasi profesi bisa mengangkat seorang jaksa, seorang hakim. Kita juga penegak hukum, melaksanakan tugas penegakan hukum itu. Gak mungkin diangkat oleh organisasi swasta biasa. Oleh karena itu undang-undang mengatur. Nah, karena dengan adanya undang-undang tahun 2003, negara melalui undang-undang advokat memberikan kewenangan yang tadinya dimiliki oleh pemerintah itu mengangkat advokat itu. Akhirnya dilimpahkanlah kewenangan itu melalui undang-undang advokat. Di dalam undang-undang advokat itu akhirnya dikatakan advokat, organisasi advokat yang betul-betul diberikanlah 8 kewenangan kepada dia. Ya, diberikanlah kewenangan kepada dia. Itu tadi seperti dikatakan yang teman sejawat kita tadi. 8 kewenangan ini diberikan kepada Pradi. Ya, apa itu? Salah satu di antaranya adalah melakukan pendidikan advokat. Itu adalah kewenangan Pradi. Melakukan ujian advokat, melakukan pengangkatan advokat sekarang ini. Ini saya berani mengangkat saudara karena ada perintah undang-undang yang memberikan kewenangan pada saya. Ada berani bilang gitu kan? Ya, membentuk dewan kehormatan, komisi pengawas, komite dan sebagainya. 8 itu. Saya yakin Anda telah diajarkan itu di KPK. Atas dasar inilah Pradi bisa melakukan seluruh kegiatan-kegiatan ini, termasuk kewenangan untuk memberhentikan, kalau saudara kami berikan kewenangan untuk mengangkat, juga termasuk untuk memberhentikan advokat. Itu kewenangan yang diberikan oleh negara atau pemerintah melalui undang-undang kepada kita. Kewenangan pula yang kita gambarkan melalui logo Pradi ini. Ini saya buat dulu itu bersama teman-teman itu udah gampang. Saya menyengat seorang konsultan, 3 bulan kita berdiskusi panjang, banyak kritik juga pada saya waktu itu, ya macam-macam lah. Ya, tapi akhirnya setelah kita jelaskan ternyata orang mengerti. Ini adalah kita ini berdasarkan undang advokat disebut sebagai badan tunggal, single bar, satu-satunya organisasi advokat yang ada di Indonesia dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Ada satu, tidak ada 2 yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Meskipun kenyataannya banyak organisasi advokat yang ada, karena prinsip negara kita, undang dasar kita, nggak ada larangan kepada siapapun di Indonesia ini untuk membentuk suatu organisasi advokat. Tetapi yang mempunyai kewenangan tunggal untuk mengatur tentang advokat itu hanya satu organisasi,
Itulah yang diperintahkan oleh Undang-Undang Soekarno. Nah, Pradi sebagai yang punya kewenangan tunggal itulah bentuk yang kita buat di Bunda. Satu. Jadi ada 8 kewenangan, 8 gambarannya, dan itu kewenangan itu dimiliki oleh Pradi, itu makanya dia satu Bunda. Itulah yang kita gambarkan dengan adanya logo ini. Jadi nggak sembarang. Ya, jadi selalu bikin logo ini harus tahu, oh, saya punya 8 kewenangan berada dan kita hanya satu-satunya. Mungkin Anda bertanya, kalau 8 kewenangan dimiliki oleh satu organisasi, kenyataannya kan enggak. Kenyataannya ada organisasi lain yang membuat ujian advokat dan menang advokat. Pasti bertanya. Saya ingin katakan, itu adalah ketidaktaatan kepada undang-undang. Karena undang-undang mengatakan hanya satu. Ya, undang-undang hanya satu. Tapi kenyataannya bisa dilakukan. Dulu pertama kali saya menjadi ketua umum Pradi, 2 periode pertama itu tidak ada yang boleh beracara di pengadilan tanpa menunjukkan kartu Pradi. Nggak ada bas-basnya, nggak ada. Apa urusannya bas? Ya, tunjukkan kartu Pradi, dia beracara. Tanpa kartu Pradi, tidak boleh beracara. Tapi inilah Indonesia itu selalu banyak persoalan-persoalan termasuk hal itu. Ya, jadi faktual saya menyadari banyak perusahaan advokat yang bisa lakukan pendidikan itu, bahkan saya pernah juga bayar 5 juta langsung langsung basis blanket dari awal sampai akhir langsung bisa lulus. Ya. Ada gitu ya? Termasuk sumpah. Ada yang buat PKPA 1 juta dikirim mall. Jadi, tetapi meskipun ada seperti itu dan ada juga yang ikuti, saya mau tanya, lebih banyak mana yang mau jadi orang pintar masuk dalam berani daripada mereka itu? Kenapa saudara masuk sini? Saya kan ada itu dan beres. Di sini ada itu Pak, PPA, ujian lah, magang lah, kok mau? Misalnya apa? Sama itu ya di daerah. Ada senior yang palsu. Dan juga dalam dunia ada yang punya uang cukup, dia pasti bisa yang asli. Sama dengan ini. Karena Anda merasa mampu, makanya Anda masuk Pradi. Benar nggak? Kalau Anda tidak merasa berkualitas, pasti Anda pergi ke tempat yang tidak berkualitas. Jadi saya berkata tidak, tetap zero KPM, tidak boleh. Tetap pasti berani seperti itu. Dia keluar rasul, ratusan, dia ratusan dan tapi tidak telah konsisten. Dan ternyata tetap dibina. Karena setiap orang ingin mendapatkan suatu kedua, Pradi itu adalah organ negara yang bebas dan mandiri, yang melaksanakan fungsi. Jadi ini organ negara. Kalau sebenarnya kalau belum berdekatan berarti masuk dalam struktur pemerintahan. Yes, ya. Tapi dia adalah organ negara dalam arti yang bebas. Tapi sifatnya independen. Independen berarti ada biaya negara dan kontrol negara. Bebas dan mandiri. Itulah status dari Pradi. Gak ada di sebuah organisasi yang menjadi negara yang sedang bidang ini. Kita adalah negara yang melakukan bidang organ. Hanya Pradi. Dan itu bukan kata mahasiswa. Itu adalah dibuat dalam keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ada bukan versi putusan MK. Menemukan ini adalah ya. Jadi ini
Ini juga yang paling penting, saya katakan bahwa itu sebabnya single bagi itu selalu diperjuangkan. Nah, supaya seorang bisa berjuang juga dengan single, kenapa? Karena kalau musibah, artinya itu banyak organisasi advokat yang mengatur tentang kewenangan advokat. Ya, kalau single hanya satu. Nah, kenapa? Seluruh dunia, hampir seluruh dunia menganut prinsip single. Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika, India, bahkan pulau Indonesia, Denmark, semuanya adalah single. Lain yang dikatakan. Kenapa? Karena sudah teruji sama Tuhan. Kalau musibah itu tidak baik buat pencari keadilan, tidak baik buat justice seeker. Kenapa gitu? Gini, advokat itu kan memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, masyarakat, klien dan sebagainya. Oleh karena itu, saya katakan advokat itu harus pintar dan harus jujur. Pintar dan jujur. Kenapa? Kalau dia tidak pintar dan tidak jujur, yang korban siapa? Halo? Lain. Lain korban. Nah, kalau ini dia pintar, nah untuk dia bisa pintar, maka harus ada satu organisasi yang bisa menegakkan pendidikan. Jadi harus ada standarisasi profesi dan pendidikan advokat. Harus ada satu standarnya. Seperti tadi misalnya, jangan sampai di tempat lain nilai 3 lulus, di tempat lain nilai 5 lulus, di tempat lain nilai 7 baru lulus, di tempat lain yang ujian pun lulus, di tempat lain ujian 100 yang lulus 200. Benar kan? Ujian 100 lulus 200 disumpah 300. Iya, proven. Akibatnya apa? Ada advokat yang tidak berkualitas dan tidak jujur. Yang korban siapa? Siapa itu klien? Ya masyarakat. Siapa itu masyarakat? Bisa ibu kita, bapak kita, tante kita, om kita, adik kita, dan sebagainya. Nanti siapa yang klien? Saya juga yang korban. Oleh karena itu, disembunyi beruji, tidak bisa. Yang kedua, kalau dia musibah, tidak setia. Dia melakukan pelanggaran politik di satu organisasi, dipecat, tidak ada hal lain. Minggu lagi di sana, masuk sana, minggu lagi, pecat lagi, tidak ada sama sana. Bayangkan kita jadi tipe. Ada orang yang sudah dipecat, di organisasi baru, 2 orang lagi itu bisa menjadi advokat baru. Bayangin. Terakhir, itulah sebabnya seluruh dunia organisasi advokat dunia itu sudah memperjuangkan tidak boleh berubah berubah harus berubah. Tetapi kenyataannya masih seperti itu. Sekarang kalian nanti sudah selesai di sini, jangan terus berubah sudah berani. Jangan setelah kalian dilaporkan di polisi berani. Banyak sekali. Sekarang kemarin juga ada di proses. Katanya dulu tidak lama, kami sudah jadian cari berani, pembelaan profesi. Dan banyak sekali saya ingatkan kepada kalian, ingat, cari di mana kedua sahabat kalian. Saya bawa kalian semua ketua Jawa di sini. Cari di mana, bergabung kepada sahabat-sahabat kalian, berinteraksi di sana. Ya, nah, kalau bisa ada kesempatan ikut jadi ketua di sana. Tanpa harus meninggalkan tugas kalian. Itu yang ketiga. Jadi berapa itu?
Baik. Jangan selalu ingin pasti ada. Gimana sih supaya sukses? Nah, ini adalah pertanyaan asik. Selalu pertanyaan bagi para teman-teman. Saya hanya mengatakan, pertama, kalaulah boleh saya sampaikan, bagi yang benar, walaupun saya bertahu banyak juga yang sudah senior menjadi advokat, sudah pernah menjadi tugas profesi tempat lain, atau ada jaksa, hakim, ya, kan banyak juga kan. Kapolri di kita ini Kapolri itu tentang Kapolri juga Polda Berani. Dari jaksa agung dulu Pak Prasetyo juga Polda Berani. Dalam Salim juga, sekarang juga Polda Berani juga. Banyak jaksa juga, dan tiga semua bahkan sekarang menjadi Polda Berani. Dan sini juga banyak yang fresh saja masuk. Kalau ada saran saya, dunia hukum memang mungkin Anda sudah paham semua, tapi pasti masing-masing bidang itu beda. Nah, terutama buat yang fresh graduate, kalau Anda jangan langsung buat Anda sendiri. Betul-betul lah bergabung dengan apa yang lain. Dan kalau Anda masuk bergabung dengan apa yang lain, jangan pikirkan dulu uang. Bila perlu Anda bayar kalau punya uang untuk bisa berpraktek sesungguhnya. Kan selalu tak mungkin tidak bayar, kita tidak dibayar, walaupun kecil. Karena menjalankan itu, Anda tidak bisa teori itu dilakukan. Anda harus mengikutinya, mengalami sendiri. Bagaimana senior kita itu menerima dia, itu adalah Anda harus alami sendiri dan saya ceritakan. Anda harus lihat dulu sana mendengar bagaimana senior Anda itu berkomunikasi dengan dia, bagaimana dia bisa bernegosiasi, membahas kasusnya, bagaimana dia menetapkan fee dan sebagainya, dan bagaimana kemudian dia melaksanakan tugas ini. Bila diposisi sebagai makanya dulu kadang-kadang kita bahas, udah dua atasnya aja lah saya ikuti. Saya dulu jadi aspirasi, yang berbuih, ya kebetulan saya beruntung. Saya dapat supervisor itu Profesor P. Menrik. Itu ada batu di sini, selalu bersama itu lihat yang dulu katanya untuk AHP ya kan. Nah dulu kalau kita itu LGS, ya LGS namanya NLH, National Lobbying Organization. Jadi saya mendapat supervisi dari seorang guru besar di Shuttle University menjadi lawyer di Indonesia. Setiap saya dapat kasus, mau selesai kasus ini, saya sudah ketok kantor lawyer yang lain. Bang, tidak. Kenapa? Belum selesai. Belum selesai tanya lagi, Pak, ada kasus lain. Lama-lama, minta lagi. Kalau saya tiga sekaligus, dengan satu-satu, tiga. Lama-lama 4, lalu sudah bersama lagi. Jadi Anda harus berpikir, kalau Anda diberikan pekerjaan, itulah rezeki. Bukan uangnya. Kalau Anda diberikan kerja, tugaskan ini, itu adalah diberikan dari Tuhan. Kamu diberikan kesempatan untuk belajar. Kalau Anda tidak punya kesempatan untuk belajar seperti itu, Anda tidak pernah menjadi negara yang sukses. Jadi bos-bos itu pun tanpa disadari sebenarnya ada pilih kasih. Kalau dia jadi orang pintar, dia dibalik kasih langsung saja. Dia Allah banget nih, jangan kasih bentuknya. Atau disedang-sedang. Dan tidak semua bos kita itu, senior kita itu mau mengajari kita dengan baik. Kalau saya dulu itu
bikin gugatan, saya kasih draft gugatannya, langsung seret ke penyidik. Gak tahu salahnya, baru saya salah. Kita lagi masuk lagi, seret lagi. Itu sebabnya kalau saya mengalami pengalaman lulus dari itu, sampai saya belajar. Saya ketemu Prof. Mendri, kalau Prof. Mendri beda. Kalau kita nggak tahu bertanya, wah sampai dia di lantai sampai bertanya bagi ini sedikit bicara diskusi, tapi dulu di lantai berdua. Nah itu juga saya katakan begitu belajar saya bisa tanya. Jadi kalau dia kasih keras saya koreksi. Nah kalau Anda dikoreksi, Anda harus berterima kasih. Karena Anda mendapatkan yang baru. Jadi itu pesan saya. Kelihatannya sepeda yang saya ini. Itu very important. Kalau saya tidak dipilih di daerah di Cina, ada larangan itu seorang atau sendiri minimal 2 orang itu. Di butuh aman. Tapi saya berkomunikasi dengan jadi selama waktu tertentu sampai Anda. Kalau Anda ada dibimbing, dan kasihan selama Anda masih dibimbing itu, dan dapat bimbingan itu bisa memberikan aku kepada dia. Kasihan, dia ada mentor, gitu. Harus ada. Jadi Anda jangan menjadi silau. Kenapa orang ini punya mewah? Punya harta banyak, jangan lihat begitu. Lihat dulu dia bagaimana susahnya. Nah, cara untuk meningkatkan rate Anda, fee yang Anda miliki, bukan berupa itu kemudiannya. Contoh ya, gampang. Saya dulu kerja dibayar dengan rate hourly basis. Pertama kali saya kerja kantor program itu saya digaji dengan saya 350.000 rupiah dulu, 350.000 rupiah saya juga kerja tahun 80. Tetapi saya tidak bekerja dengan klien atau program itu bekerja dengan kliennya, men-charge dia itu dengan per jam. Saya kalau lihat itu mungkin saya berapa ya pertama kali $50 atau $75 itu untuk saya lupa antara $100 katakan $50 per jam. Artinya kantor itu menagihkan jasa saya ke klien itu $50 per jam. Kalau saya masuk kantor jam 8 pagi, saya bekerja sampai jam 5 sore, lagi 8 jam. Ya, 8 jam saya bekerja. Dari 8 jam ini, biasanya tidak pernah dilanjutkan kepada klien 8 jam. Karena asumsi tidak mungkin efektif 8 jam itu. Mungkin saya kita mandi, mungkin rokok, mungkin kita yang lain, sehingga di charge itu kurang 5 jam. Kalau kira-kira 20%, ya, jadi kurang. Katakan saya kalau bekerja, saya tidak 4 jam. Maka saya di kantor menagihkan kepada orang lain itu berarti adalah 5 kali $50, berarti $250 per jam. Kalau saya bekerja 30 hari, kalau saya 24 hari, dan saya sudah 2 hari. Itulah yang dikatakan kantor besar. Tapi saya tidak dibayarnya $350. Nah, bagaimana supaya gaji saya naik? Tidak ada ceritanya. Nah dulu saya tidak pernah bekerja lagi. Paling sedikit pernah bekerja 1 hari. Jadi selalu itu kurang dari 12 hari. Jadi kurang 6 hari. Kalau kita berjalan pakai cash ya. Jam 8 sampai jam 9 kerjaan ini. Jam 9 sampai jam 10 kerjaan ini. Jam 10 sampai jam ini kerjaan ini. Bisa time sheet namanya. Nah itu dikumpulkan setiap minggu kepada sahabat dikumpulkan, kemudian nanti dia mahasiswa bekerja 1 bulan ini misalnya diperiksa padanya yang efektif sekian di situ, ya. Nah, dia lihat
ini orang buat gugatan di sini kok 3 hari. Berarti kemampuannya ini kurang. Ya, tapi kalau tidak ada bikin gugatan yang sama, operasi boleh dulu 3 hari, 1 hari. Berarti ini pagi ini kemampuannya bertambah. Artinya kalau Anda mau menentukan status kalian, Anda harus bukan. Kalau tadi saya 3 hari mengerjakan gugatan, ya kan? Berarti kan jadinya banyak. Kan boleh dari dulu saja 3 hari. Ternyata gugatan ini saya kerjakan cukup 1 hari. Kadang-kadang kerja, kalau kerja, lebih cantik. Berarti rate saya dinaikkan dari 50 naik jadi 100 gitu. Karena yang dari saya tidak 3 hari, saya kerja cukup 1 hari. Itu. Anda menganalisa kasus 3 hari, saya cukup 1 hari sudah selesai. Jadi yang saya sampaikan pada kalian, untuk bisa menaikkan target Anda agar Anda terraih, tingkatkanlah kemampuan Anda. Kemampuan Anda tingkatkan, otomatis harga Anda akan naik. Tingkatkan kejujuran Anda, pasti harga Anda akan naik. The more you serve the client, kemudian begitu layani dia jujur berbalik, pelanggan itu akan lebih berharga pada Anda. Pasti masih ada dia yang berbutuh, dia sekian bayar mahal. Tapi kalau dia ada yang terus, dia membayarnya gimana? Jadi itu besar yang utama. Kita kan ini, ingat lagi kesadaran. Jadi yang utama tingkatkan kemampuan Anda. Makanya ada premium legal education. Jadi sebenarnya kita dulu di sebuah negara, saya wajibkan itu melakukan satu pendidikan berkelanjutan. Jangan sampai Anda membuat gugatan dengan undang-undang dengan pasal yang sudah tidak berlaku. Bahkan dia kasih argumen hukum dalam gugatannya, padahal undang-undang dicabut. Berarti Anda tidak update peraturan perundang-undangan. Anda membuat satu jurisprudensi putusan Mahkamah Agung yang masih tinggal Mahkamah Agung, padahal sudah ada PK yang membuat putusan itu. Bisa saja saya pernah lihat seperti itu. Gak update dalam bahasa saya. Saya bilang putusan ini gimana akhirnya? Ya tidak bisa sampai di PK, dia di putusan PK. Dia tidak bisa sampai putusan PK. Bisa salah. Nah itulah teman-teman sekalian, bahwa saya berharap dengan adanya perkara ini, baik saya sampaikan, mudah-mudahan Anda bisa bersemangat. Ya. Bersemangat. Satu kunci adalah tingkatkan kualitas Anda. Dengan meningkatkan kualitas Anda, maka otomatis uang akan datang dengan sendirinya. Ya, jangan pikirkan menaikkan harga Anda dengan berupaya untuk mempengaruhi klien supaya saya dibayar mahal. Tapi otomatis kalau Anda meningkatkan kualitas Anda, melayani klien Anda dengan baik, maka sebenarnya juga harga Anda akan naik. Harga Anda. Jangan coba-coba berpikir Anda mempengaruhi klien dengan mulut manis, tetapi tidak mengerjakan pekerjaan klien dengan baik. Dengan bikin Anda ingin berharap bahwa Anda dibayar mahal. Tidak. Never. Kalau saya akan ketahuan. Tetapi yang penting adalah sekali-kali tingkatkan kualitas Anda. Baik kualitas pengetahuan Anda tentang hukum, kualitas pekerjaannya, skill Anda semuanya, termasuk kejujuran Anda. Otomatis uang akan datang menghampiri. Ya. Saya sampaikan selamat kepada semua teman-teman jawab saya sekarang ini. Doa saya mudah-mudahan Anda semuanya sukses menjadi seorang pengacara, berkati Tuhan dan cepat-cepat semuanya sukses, sukses mandiri, sukses karir, sukses keluarga semuanya. Gitu ya. Baik, terima kasih.
Terima kasih atas pemahamannya oleh Ketua Umum DPR. Kami mohon kepada Ketua Umum untuk tetap berada di tempat. Untuk penyerahan cindera mata dari rekan sejawat yang dilatih pada hari ini berupa lukisan hasil karya sendiri. Kami minta kepada advokat yang dimaksud untuk tetap. Ini katanya namanya yang lukis kemana dia, sahabatnya dia. Kamu sendiri siapa namanya? Fadar Matua Manalu. Nah, setelah kasih itu sama saya. Terima kasih ya. Kalau saya, buat saya seperti Pak Wong, sudah senang. Kita aminkan ya, dan kepada kita kalian juga semua kita aminkan untuk sukses ya. Terima kasih Pak Manalu. Saya diberikan kehormatan ada foto saya di sini, ya. Baik, foto bersama. Jadi otomatis di antara ini kan bisa foto bersama itu juga sama Pak. Kalau dipelajari gitu, ya itu satu teknik gitu ya. Gak bisa menolak untuk foto dengan dia. Enggak. Terima kasih kepada Ketua Umum DPR Brani, Kebutuhan berapa? Prof. Dr. Kelas 2 SMH dan juga segenap pengurus DPR Brani dan DPC Brani wilayah Bandung untuk dapat melakukan foto bersama maupun maaf. Kepada para hadirin untuk dapat di tempat dulu dikarenakan akan ada satu persembahan sehingga jangan meninggalkan ballroom terlebih dahulu. Terima kasih. Bersatu dalam harapan kasih irama advokat Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak kenal lelah dalam berjuang. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat kepada tanganmu dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu peradin, jayalah peradin, hiduplah advokat Indonesia. Bersatu dalam gerakan kosong irama advokat Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan
tinggal para panganggung sakit itu yang kemarin sakitnya jadi olahraga naon jadi kira pengangkatan advokat di wilayah hukum pengadilan tinggi kota Bandung ya para wian ayolah
Wah, kurang kenceng, kayaknya pada lapar nih ya. Oke, terima kasih penampilan yang sangat baik, yang sangat menghibur dari Rampak Kendang Kancana Arum. Setelah ini mohon untuk dapat kembali ke posisi duduk masing-masing, dikarenakan akan dibagikan SK oleh tim dari DPR. Semuanya untuk dapat kembali duduk di posisinya masing-masing sesuai dengan urutan nomor yang telah ditentukan, dikarenakan akan dibagikan SK oleh tim dari DPR. Ke depan yang registrasi tadi, Airin dan lain-lain suruh maju. Jangan jelasin dulu. Oke teman-teman, kita akan membagikan SK. Mohon kerjasamanya. Kalau saya bagiin dipanggilin satu-satu namanya tidak mungkin kan ya? Tidak setuju ya? 500 satu-satu nama disebutin. Rencana mau saya bagi 6 blok. Tapi saya juga nggak setuju, kayaknya masih lama. Kemungkinan akan saya bagi 12 blok. Oke? Lebih cepat ya. Jadi di sini kalau diperhatikan setiap satu baris ada 2 blok. Jadi yang depan nanti ke sini, yang belakang nanti ke belakang. Oke? Bisa dipahami? Biar lebih cepat mohon kerjasamanya karena ini sudah urut jadi lebih mudah, lebih cepat. Ya. Oke, pengumuman yang paling penting ketika besok hadir sumpah. Tolong untuk wajib absen. Biasanya absennya ada di sebelah kanan gedung. Jadi wajib bilang saya Senin sesi 1 misalkan, saya Senin sesi 2 gitu. Nanti absen hadir dan tanda tangan bebas. Oke? Kalau nggak absen otomatis dia nggak tanda tangan bebas. Perbat. Boleh langsung keluar untuk menuju ke tempat makan seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih. Silakan yang belakang tahan dulu sampai yang 5 selesai baru maju. Sudah. Yang bagian belakang, blok belakang ke belakang 5 baris. Jadi tahan dulu. 5 barisan belakang kurang tertib. Yang blok belakang kurang tertib, saya mohon kembali ke tempat. Yang barisan depan sudah bagus. Yang blok belakang kurang tertib, silahkan kembali dulu, nanti ada yang mengarahkan. Yuk, mohon kerjasamanya. Yang di belakang agar bersabar ya. Yang di belakang sabar. Sesuai nomor kok bang, tenang aja. Sesuai nomor di tanda tangan. Jadi silakan kembali ke Keluar ballroom ya, untuk dapat makan siang ya. Makasih. Teman-teman makan, makanya dibagi di belakang. Hey. Tunggu di situ.
Agar ditandatangan pengambilan SK ya teman-teman ya. Untuk makan langsung keluar sebelah kanan di tolong sabar. Tidak ada namanya sesuai barisan tempat duduk. Makasih ya. Berapa? Cair. Makasih ya, Linda ya. Mungkin perlu wawancara. Silakan Pak. Silakan mau menyampaikan apa? Oh ya. Baik, terima kasih. Di acara pengangkatan dan pembekalan advokat untuk pada hari ini tanggal 20 September 2025 tentunya kami sebagai calon advokat yang sudah dilantik dan saat ini sudah menjadi advokat, kami sangat berterima kasih khususnya kepada seluruh pengurus DPN Pradi, terutama khususnya Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM. Semoga seluruh peserta yang sudah menjadi advokat pada saat ini yang sudah dilantik bisa sesuai dengan harapan semuanya menjadi sukses dan dapat membawa keadilan dan kebenaran serta etika hukum bagi klien-kliennya. Terima kasih. Teman-teman bisa Jaya, jaya, jaya. Pradi, jaya, jaya, jaya. Terima kasih Pak. Akan dibantu sama bagian. Saya 319 juga. Kayak itu. Ini coba kamu dari kamu 489 513 ada ya? 489 ini. Oke, sini. Terus 495 489 489 495. Barangkali ada yang mau dikatakan di depan kamera? Saya sebagai panitia pengangkatan dan pembekalan advokat Pradi Kuliah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung mengucapkan selamat kepada teman-teman peserta yang telah diangkat sebagai advokat Perhimpunan Advokat Indonesia. Sekali lagi selamat asus. Absen 180 ada di mana? 501 520. Dalam gerakan kasih irama advokat Indonesia, maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar, berjuang untuk bela hak warga negara demi keadilan, hadir untuk semua
melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak kenal lelah dalam berjuang. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu Peradi, jayalah Peradi, hiduplah Advokat.